Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak seresonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku mau nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai tatapanmu sungguh teramat sangat mengerikan. Oke, seperti apa ya guys ya menurut orang-orang yang ada di circle kamu nih ya guys ya. Terlebih orang-orang yang sepertinya ini berkonflik dengan dirimu, itu memandang kamu memiliki tatapan yang sungguh teramat sangat mengerikan. Ya, seperti apa ya guys ya mengerikannya ya. Oke, mari kita lihat energinya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Tatapanmu sungguh teramat sangat mengerikan. Oke, ada apa ini ya guys ya? Memang kenapa dengan tatapanmu? Oke, well guys, di sini ada strength, ada two of swords, ada the tower, ada five of swords, ada the hierophant, ada ace of wands, ada 8 of cups. Alright, one more. Ada 6 of cups. Okay, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan dari energi dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Kalau orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih orang-orang yang pernah atau sedang berkonflik sama kamu, itu melihat kamu tuh kayak ada rasa segan ya, ketar-ketir bahkan ketakutan ya guys ya. Setelah kamu yang mungkin saja ini udah selesai berkonflik dengan mereka ya, atau tengah berkonflik dengan mereka, tapi kamu kayak menjaga jarak gitu loh guys ya, kayak make boundaries ya, bikin boundaries, batasan gitu ya guys ya, agar mereka tuh nggak semena-mena gitu kan. Jadi kamu tuh kayak jarang untuk berinteraksi, jarang berkomunikasi, atau bahkan cut off koneksi gitu ya, cuman tatap-tatapan aja, atau cuman berpandangan dari kejauhan aja ya, melihat dari kejauhan aja gitu ya. Mereka yang pernah berkonflik sama kamu, atau mereka yang pernah bikin masalah sama kamu ya, itu ketika mereka menatap kamu ya, itu mereka ada yang agak segan ya, agak sungkan, ada yang tertunduk malu ya, bahkan ada yang sampai ketar-ketir sendiri gitu loh guys ya. Rupa-rupanya ya energi kamu ini lagi kuat-kuatnya ya guys ya, dikonfirmasi oleh the strength ya. Energi kamu kayaknya besar banget gitu loh guys ya, kayaknya kuat banget atau kayaknya mendominasi banget ya, sehingga kayak mengalahkan lawan atau kayak membuat lawan orang yang memusuhi kamu ini ya, itu jadi ketar-ketir sendiri atau kayak merasa tidak nyaman gitu loh guys ya, merasa ketakutan gitu ya guys ya, baru menatap kamu ya, melihat kamu dari kejauhan, apalagi ketika mulai berinteraksi dengan dirimu atau terkoneksi sama kamu ya, itu benar-benar membuat dirinya atau mereka ini kayak merasa nggak nyaman gitu loh guys ya, risih ya, khawatir ya, gelisah gitu loh guys ya. Karena energi kamu tuh besar ya, mengalahkan energinya ya. Mungkin ini ada
hubungannya ya dengan vibrasi kamu yang semakin naik ya, atau energi kamu yang semakin positif, semakin bagus ya, sehingga itu kayak membuat aura kamu atau pancaran energi kamu tuh semakin memancar gitu loh guys ya, sehingga itu membuat orang pada silau ya, sehingga itu membuat orang jadi kayak barbar gitu ya, ada yang heboh ya, heboh sendiri, bahkan panik gitu loh guys ya, kayak ketakutan ya guys ya, baru melihat kamu, menatap kamu gitu ya guys ya. Karena di sini kamu yang sekarang katanya itu agak berbeda ya, bahkan ada yang bilang berbeda sekali dengan mereka kenal sebelumnya ya. Mungkin kamu pernah baik ya sama dia atau mereka ini ya, sebelum berkonflik ya, sebelum mereka memusuhi kamu tuh kamu pernah baik gitu loh guys ya. Tapi aku rasa dia atau mereka ini berkhianat sama kamu ya, atau mengkhianati kamu ya. Yang tadinya kawan ya, akhirnya jadi lawan gitu loh guys ya. Yang tadinya teman, endingnya itu kayak bermusuhan ya, itu kayak jadi bermusuhan gitu iya. Karena beberapa dari mereka ini ada yang merasa iri sama kamu, ada yang memang tidak suka sama kamu iya, memang dia ini wataknya atau karakternya itu kontras dengan dirimu ya, kamu mau ke kanan dia ke kiri gitu loh guys ya, mungkin pola pikirnya juga beda ya, mindsetnya tidak sama ya, sehingga itu membuat mereka ini ya tidak bisa klik klop sama kamu ya, sehingga terjadilah semacam kayak konsleting ya, atau terjadilah huru hara ya, yang mana ini bermula dari percikan kecil atau terjadinya insiden ya, yang membuat kamu ini memutuskan untuk disconnect koneksi atau interaksi dengan mereka pada saat itu ya, atau bahkan selama-lamanya gitu loh guys ya. So, di sini energimu kuat sekali ya. Kamu di sini terlihat sangat tangguh, energimu sangat mendominasi dan sangat besar ya guys ya. Karena di sini kamu tegas, lugas ya. Tidak lagi kayak menye-menye, atau tidak lagi ya kamu itu kayak mudah berbaik-baik sama orang ya. Kamu tidak lagi terlalu menggunakan perasaan atau feeling gitu ke orang ya, karena kamu sudah mendapatkan experience atau pengalaman yang lebih daripada cukup ya, dimana sebelumnya kamu pernah bertemu dengan orang-orang toksik, dan kamu saat ini ya bertemu kembali gitu dengan orang-orang toksik, dan lagi-lagi mereka berusaha untuk menyakiti kamu. Nah di situ ya kamu mulai mengambil posisi, membetulkan posisi ya, untuk menghadapi mereka, agar kejadian dulu-dulu dimana kamu selalu menjadi korban atau tersakiti itu tidak terjadi lagi gitu ya guys ya. Kamu sudah belajar dari pengalaman atau your past experience ya, sehingga ya tanpa kamu melihat pun ya, ibarat kata ya, tanpa kamu ini melihat mereka satu persatu dengan mata yang terbuka atau secara konkret ya, kamu ini bisa menebak gitu loh guys ya, atau kamu itu kayak bisa mengetahui ya karakteristik mereka yang sebenar-benarnya seperti apa ya, sehingga itu tidak luput dari pandangan kamu ya. Kamu melihat lebih dalam, lebih jauh tentang diri mereka ya, dibandingkan orang-orang biasanya ya, atau dibandingkan orang pada umumnya ya. Kalau orang-orang tuh sekilas ya melihat dia atau mereka ini seperti itu ya, mereka ini atau dia ini ternyata kayak orang baik-baik gitu loh guys ya, tapi kamu kayak memiliki kedalaman insting ya, atau kamu punya intuisi yang tajam ya, tanpa mata yang terbuka alias dengan mata tertutup pun kamu tahu gitu ya, apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka rencanakan, seperti apa karakteristik mereka sebenarnya, walaupun mereka berusaha untuk berpura-pura di hadapan kamu ya, berpura-pura baik, berpura-pura manis ya, ternyata itu ketahuan gitu bahwa mereka ini sedang bersandiwara, atau itu hanya acting belaka, atau hanya cuman drama aja, atau hanya sebagai story-story yang mereka buat-buat gitu loh guys ya, mereka yang cerita gitu ya guys ya, bikin panggung sandiwara gitu ya guys ya, agar kamu terkecoh, terjebak ya. Di sini kamu tahu semuanya iya, sehingga iya kamu kayak membuat posisimu ini tidak sama seperti dulu ya, yang mungkin saja kamu terlalu baik sama mereka, atau kamu ini
tidak mempercayai intuisi kamu. Kamu berusaha untuk menutup mata untuk mengetahui kebenaran dari mereka ya, mengesampingkan intuisi kamu karena kamu ingin selalu positive thinking gitu ya. Tapi makin kesini hubungan kamu dan dia atau mereka ini makin toksik, maka kamu berpikir untuk mengambil posisi yang baik gitu ya, atau kamu bertekad untuk tidak mau lagi dijadikan sebagai korban ya, atau sebagai orang yang dirugikan gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu kayak berubah untuk menjadi orang yang tegas ya. Di sini terlihat ya, tatapan kamu ini begitu tajam ya terhadap orang-orang yang coba-coba bermain-main sama kamu, terhadap mereka yang sudah mengkhianati kamu, dan terhadap mereka yang sudah memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu di sini tidak memberikan belas kasihan sedikit pun ya kepada orang-orang yang sudah keterlaluan sama kamu ya. Dan aku rasa orang-orang yang keterlaluan ini adalah orang-orang yang kayaknya kebanyakan itu berkepribadian narsistik ya, atau orang-orang toksik gitu loh guys ya, yang mana selalu saja berusaha untuk membuat kamu terjatuh ya, atau berusaha untuk memberikan kerugian di dalam kehidupanmu ya. Jadi di sini kamu kayaknya ambil keputusan atau mengambil tindakan ya, merubah dirimu menjadi sosok yang lebih tegas dan berwibawa ya, sehingga ya pandangan kamu ini ya itu membuat mereka kayaknya menjadi serba salah gitu loh guys ya. Ada yang takut kalau kamu akan memberikan pelajaran kepada mereka, ada yang takut kalau kamu akan membalas perbuatan jahat mereka, ada yang takut kalau kejahatannya atau kejolimannya terbongkar gitu loh guys ya. Dengan melihat tatapan kamu aja ya, ada dari mereka atau dia ini yang nunduk ya, menunduk, nggak berani ya, nggak berani menatap kamu karena seolah-olah kamu tuh kayak tahu gitu loh guys ya, tahu apa yang mereka pikirkan, tahu rencana busuk mereka ya, atau rencana-rencana tidak baik terhadap dirimu ya. Kamu tuh kayaknya tuh tahu gitu loh guys ya, cuman dari tatapan matamu ya, dari bola matamu itu kayak memancar ya gambaran tentang apa yang ingin mereka lakukan gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak serba salah ya menatap kamu ya, sehingga ya ketika kamu tak sengaja menatap mereka ya, itu ada yang menunduk ya, ada yang pura-pura mengalihkan pandangan gitu ya guys ya, nggak mau ngelihat kamu gitu, karena mereka kayak menyembunyikan ya, berusaha untuk menyembunyikan kebusukannya mereka ya, atau berusaha untuk menyembunyikan rencana-rencana mereka biar nggak ketahuan gitu loh guys ya. Terus ada juga di sini aku merasa ya, kalau dia atau mereka ini ada yang bola matanya itu ya ke kanan ke kiri gitu loh guys ya, sambil nunduk ya. Pokoknya nggak beranilah natap kamu gitu loh guys ya. Sepertinya kalau menatap kamu ya, atau dengan menatap kamu ini, itu macam kamu kayak memberikan skakmat ke mereka gitu ya. Mereka kayak jadi game over atau skakmat gitu ya guys ya, belum apa-apaan gitu ya. Jadi di sini mereka merasa ya, atau dia merasa tatapanmu ini sungguh teramat sangat mengerikan gitu loh guys ya. Tegas kamu ya, wajah kamu itu tegas gitu ya. Kamu memiliki rahang yang kuat, kokoh ya, kalau kamu cowok ya. Kalau kamu cewek, kamu pun juga kayaknya energi maskulinnya tuh gede gitu loh guys ya, sehingga itu mempengaruhi raut wajahmu juga ya, atau ekspresi wajah kamu gitu kan. Jadi kamu tuh kayak nggak terlihat manja atau terlihat kayak unyu-unyu ya, no gitu. Kamu sudah belajar dari pengalaman masa lalu, di mana kamu pernah memberikan hati kepada seseorang atau beberapa orang. Ternyata orang-orang tersebut atau seseorang itu malah ngelunjak gitu. Kamu kasih hati, malah minta jantung, ibarat kata tuh seperti itu ya. Jadi kamu agak jerak ya guys ya, untuk kembali memberikan hati ke sembarang orang gitu ya guys ya. Maksudnya itu memberikan rasa belas kasih gitu ya, dengan cepat atau memberikan kebaikan secara berlebih. Itu pun juga tidak bagus ya, karena tidak semua orang itu bisa berbalas budi, atau tidak semua orang itu bisa memberikan respons yang baik gitu loh guys ya. Bukan yang kita pengen minta balasan, no, iya, tapi setidaknya ya, kalau misalnya kita memberikan kebaikan ke orang ya, kalau orang itu berbudi, kalau orang itu
positif, orang itu baik, tulus ke kita, maka dia pun akan memperlakukan kita dengan baik ya. Minimal seperti itu ya guys ya. Tidak macem-macem gitu ya, tidak bikin onar. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan kebaikan, malah itu balasannya adalah keburukan gitu. Ada yang seperti itu ya guys ya. Orang kasih hati ya, memberikan cinta, yang diberikan balik adalah pengkhianatan. Nah, apakah nggak tersakiti itu? Iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga ya, ceplos-ceplos ya, atau dengan cepat gitu loh guys ya, memberikan hati, perasaan ke orang gitu ya guys ya. Karena tidak semua orang itu tahu cara berbalas budi, atau setidaknya tidak semua orang itu bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Atau tidak semua orang itu bisa memperlakukan orang dengan baik setelah diberikan kebaikan. Nah, seperti itu, iya. Jadi kita ini boleh berbuat baik, menjadi baik, memberikan kebaikan, tapi kita perlu berbijaksana ya guys ya. Menjadi orang baik itu penting ya. Menjadi bijaksana pun juga diperlukan agar balance gitu loh guys ya. Agar tidak seorang pun yang dirugikan atau merasa tersakiti atau terjolimi. Nah, seperti itu, iya. Kita selalu berusaha ingin mengasihani orang lain, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi orang itu belum tentu ya memberikan hal yang sama ke kita ya. Bahkan ada juga yang mana dia atau mereka ini terindikasi sebagai orang toksik ya, itu kayak malah jadi semena-mena ya. Bahkan ketika setelah diberikan hati, ada yang sampai ngelunjak dan nginjak-nginjak gitu loh guys ya. Wah, itu kan namanya ya kayak peribahasa ya, air susu dibalas dengan air tuba gitu loh guys ya. Jadi kita harus lebih cerdas ya untuk menanggapi ya setiap tindak tanduk kita ya. Setiap apapun yang kita berikan ke orang ya, kita nggak perlu meminta balasan ya guys ya, tapi setidaknya kita bisa berbijaksana untuk memberikan kebaikan kepada orang agar kita selalu berada di dalam hubungan yang sehat dan kita pun memiliki hati yang sehat pula. Nah, seperti itu, iya. Jadi penting sekali kesehatan mental atau kesehatan psikis ini ya guys ya. Secara emosional kita perlu menjadi sehat ya guys ya, agar tidak ada satu orang pun yang mudah untuk menyakiti kita atau memperlakukan kita dengan semena-mena dan membuat kita merasa sedih atau merasa terusik ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini aku melihat kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya, itu kayak memiliki banyak keterampilan atau keahlian ya guys ya. Yang mana kayaknya membuat orang malah jadi ketakutan ya, kayak worry juga ya, kayak khawatir ya, entah kebiasaan atau keterampilan apa nih yang kamu punya ya guys ya. Apakah kamu bisa taekwondo? Apakah kamu bisa karate ya? Atau kamu bisa pancak silat ya, atau something else yang lain ya guys ya. Ada keterampilan yang kamu punya gitu loh guys ya, yang bikin orang tuh kayak ketar-ketir ya, kayak ketakutan atau bahkan minder ya. Atau kamu memiliki kecerdasan di atas rata-rata ya, kamu mampu untuk menangkis atau membungkam kata-kata jahat orang. Nah, seperti itu ya, sehingga mereka tuh nggak berani menatap kamu ya. Itu kenapa? Bagi mereka tatapanmu sungguh teramat sangat mengerikan, karena di balik tatapanmu ya, itu juga diiringi dengan keterampilan atau bakat atau potensimu yang mumpuni atau memadai gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh bukan orang kosongan ya, kamu tuh ada isinya gitu ya, bukan kosong melompong ya. Ada something special in yourself ya, yang mana ini bikin orang jadi segan, bikin orang jadi agak khawatir ya, ketar-ketir, bahkan ketakutan, minder juga ya. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kayak satu paket ya. Secara fisik tatapanmu itu kayaknya berisi ya, kayak berwibawa gitu ya guys ya. Makanya bagi mereka yang toksik, tatapanmu ini sungguh teramat sangat mengerikan ya. Jadi mereka kayak ketakutan sendiri ketika kamu tatap, dan mereka tidak mau berlama-lama menatap kamu ya. Kayak nggak mampu melihat tatapan kamu yang begitu tajam atau begitu menohok. Nah, seperti itu loh guys ya. Karena kamu di sini punya banyak pengalaman, udah banyak berpengalaman ya dalam menghadapi orang-orang toksik. Nah, seperti itu. Namun di sini berbanding terbalik ya, aku juga melihat ya, selain kamu ini terlihat
kayak agak sangar dan garang ya, kayak tegas gitu ya di hadapan orang-orang toksik ya, sehingga itu memancarkan tatapanmu yang terkesan mengerikan ya. Sebetulnya kamu ini adalah orang yang sangat tenang ya guys ya. Kamu tuh bisa santai, bisa dibawa bertenang atau berdamai ya guys ya. Beberapa dari kamu ada yang suka meditasi ya, atau suka yoga ya, atau suka berolahraga ya, atau apapun itu yang bisa bikin kamu menjadi relax dan mendapatkan mood booster, atau mood kamu itu menjadi baik atau stabil kembali gitu loh guys ya. Kamu di sini kayaknya sangat memelihara kesehatan psikis atau mental ya guys ya. Bagus sekali ya. Dengan begitu ya, kamu tidak mudah tertrigger oleh kelakuan-kelakuan orang-orang toksik atau NPD ya. Kamu di sini tidak mudah terpancing ya dengan drama-drama yang ada di luaran sana ya, karena kamu rajin bermeditasi atau rajin menenangkan diri, membuat hatimu damai, relax ya. Ada juga yang rajin beribadah ya. Bagus sekali ya guys ya. Ini adalah salah satu cara perawatan atau treatment diri sendiri ya, yang bisa membuat kamu menjadi merasa lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan di sini aku merasa ya, kamu adalah seseorang yang kayaknya punya banyak hal yang ajaib ya di dalam kehidupanmu ya guys ya. Ada banyak hal yang tak terduga ya, yang mungkin saja ini bisa membantu kamu ya guys ya. Entah kamu ini orangnya cepat belajar kah ya, atau cepat memahami sesuatu ya, cepat mengerti gitu loh guys ya. Lekas untuk bisa menerima pelajaran ya, yang mana ini membuat kamu tambah pinter ya, kayak bisa membuat dirimu ini makin terpelajar ya, atau membuat pikiran kamu makin terbuka ya, sehingga kamu ini kayaknya adalah orang-orang yang suka dengan hal-hal yang baru atau mempelajari hal-hal yang baru, yang membuat kamu ini semakin berilmu atau semakin tambah pengetahuan, tambah pengalaman yang menaikkan standar level kamu ya, sehingga kamu ini menjadi seseorang yang memiliki high value atau orang-orang yang punya nilai. Nah, seperti itu. Dan tanpa orang ketahui atau tanpa mereka ketahui ya, kamu ini sudah banyak mendapatkan atau menghasilkan atau mengumpulkan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Diam-diam kamu ini ternyata adalah seseorang yang memiliki sesuatu yang berharga di dalam kehidupanmu. Entah itu kamu adalah seseorang yang punya bakat tertentu di bidang tertentu, atau kamu ini adalah orang yang pernah mendapatkan pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupanmu ya, atau kamu adalah orang yang berhasil membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu ya. Kamu adalah seseorang yang mampu memberikan perubahan di dalam kehidupanmu ya, dan membuat kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Aku rasa ada beberapa prestasi yang pernah kamu cetak atau pencapaian-pencapaian yang berhasil atau sukses kamu raih ya guys ya di dalam kehidupanmu, dan ini tanpa sepengetahuan orang-orang itu, sehingga kamu ini menjadi seseorang yang berisi ya, atau seseorang yang kayaknya ini punya ilmu kah, punya pengetahuan, atau seseorang yang berpengalaman, punya ilmu pengetahuan gitu loh guys ya, sehingga kamu tuh sebetulnya tidak bisa disepelekan, tidak bisa disembarangkan ya, karena kamu ini adalah orang yang patut diperhitungkan. Ada sesuatu yang bernilai di dalam dirimu ya, yang mana tidak semua orang tahu ya, tapi dari tatapanmu, dari bola matamu ya, itu sebetulnya sudah kayak menggambarkan isi cerminan dari dirimu gitu loh guys ya, bahwa sebetulnya kamu adalah orang yang berilmu pengetahuan atau punya wawasan yang luas ya, walaupun misalnya kamu bukan berasal dari orang-orang yang memiliki background pendidikan yang tinggi. Apalagi kalau kamu memiliki background pendidikan yang tinggi, wah berarti kan kamu di sini adalah termasuk orang-orang yang sepertinya ini memiliki value gitu loh guys ya. Oke. Dan dibalik tatapan kamu yang terlihat sangat mengerikan bagi mereka yang toksik ya, ternyata kamu juga punya sisi kelembutan di sini ya guys ya. Sebetulnya kalau orang-orang baik terhadap kamu, maka kamu pun juga bisa baik sama mereka ya. Ketika orang memperlakukan kamu dengan baik, kamu pun juga akan memperlakukan mereka dengan baik gitu loh guys ya. Kamu ini sebetulnya adalah orang yang sangat lembut ya guys ya.
soft, so smooth banget ya. Tapi sayangnya ya, tidak semua orang yang ada di lingkungan atau di circlemu ini ya baik seperti dirimu gitu loh guys ya. Apalagi orang-orang yang toksik, yang suka jahil dan usil ya. Itu kayak memandang kamu sebagai sasaran empuk atau kayak incaran mereka untuk mereka permainkan gitu ya. Tapi mereka sepertinya ini salah orang ya kalau ingin bermain-main sama kamu. Sebab kamu kalau sudah tahu bahwa orang ini toksik, kamu tidak akan membiarkan orang-orang tersebut ya berlaku semena-mena terhadap dirimu gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh seolah-olah kayak memiliki kepribadian dua macam ya, atau kayak seolah-olah memiliki kepribadian ganda gitu loh guys ya. Bisa lembut tapi bisa juga tegas gitu ya. Bisa lemah lembut, ramah, tapi bisa juga keras gitu loh guys ya. Tergantung daripada lawan kamu, tergantung daripada orang yang kamu hadapi ya. Kamu tuh kayak cerminan yang memantulkan perilaku orang terhadap kamu. Jadi kamu menghadapi orang itu sebagaimana orang memperlakukan dirimu. Nah begitu ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, mari kita lihat di sini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Amaryllis. Determinations and creative achievement. You can't use up creativity. The more you use, the more you have. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu menentukan atau memutuskan sesuatu ya tentang dirimu, tentang kehidupanmu, tentang segala sesuatu yang penting dalam kehidupanmu gitu ya. Kamu sendiri yang harus menentukannya, jangan orang lain. Kamu boleh minta nasihat, minta saran, petuah, petunjuk, guidance dan sebagainya ya. Tapi kamu jadikanlah semua itu sebagai pertimbangan saja ya. Jangan sampai itu membuat kamu kayak langsung mengikuti saja gitu loh guys ya. Orang bilang ini langsung ngikut ini, orang bilang itu langsung ngikut itu ya. Tanpa difilter dulu ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut ya guys ya. Pertimbangkan dulu ya, filter baik nggak buat kamu. Kalau baik ya diambil, kalau nggak baik, kalau itu membuat kehidupan kamu kurang oke, ya jangan gitu loh guys ya. Jadi kamu harus memegang kendali atau memegang kontrol atas dirimu sendiri dan kehidupanmu di sini ya pesannya. Kemudian kamu di sini perlu menjadi seseorang yang lebih kreatif atau kamu perlu untuk mengeluarkan daya kemampuan kreativitas kamu ya untuk berkarya, untuk mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu ya guys ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di dalam hidupmu ya untuk membuat hidupmu menjadi lebih berkembang ya. Kamu perlu mengasah kemampuan kamu ya, terutama dari segi kreativitas kamu ya. Kamu perlu latih terus ya, walaupun kamu sudah berbakat, walaupun kamu punya potensi nih ya, ibarat kata tuh punya modal lah sudah ya. Nah itu perlu kamu asah terus ya, kamu perlu latih terus ya. Jangan sampai itu jadi stuck atau stagnan gitu loh guys ya. Jadi apapun kebiasaan kita, kemampuan kita, keterampilan kita itu perlu diasah, perlu dilatih. Begitu juga dengan pengetahuan yang kita miliki ya, atau wawasan yang kita dapatkan ya guys ya. Itu kita perlu mengasahnya atau melatihnya ya agar terus ingat ya, atau bisa dikembangkan ya, mungkin dengan share ya, dengan belajar kembali ya, membaca buku atau mendapatkan pengetahuan baru ya. Itu bisa mempertajam kualitas kecerdasan kamu, daya otak kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti bisa untuk menggunakan segala sesuatu yang ada pada dirimu ya, agar kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, bahkan lebih daripada ekspektasi kamu ya. Kalau kamu terus saja mau belajar gitu loh guys ya, semakin kamu terus mengasah, menggunakan atau melatih sesuatu yang ada pada dirimu, maka itu berpotensi membuatmu semakin bisa mendapatkan apa yang ingin kamu peroleh atau dapatkan di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Kesempatan atau peluang itu tidak datang dengan sendirinya, tapi terkadang kesempatan atau peluang itu datang apabila ya kita mampu meningkatkan
kemampuan kita. Kita mampu menambah daya pengetahuan kita gitu loh guys ya. Semakin kita berpengetahuan, semakin kita berpengalaman, semakin kita kreatif, maka yang kita dapatkan ya hasilnya pun itu akan semakin bertambah, semakin banyak, semakin meningkat gitu loh guys ya. Kalau kita menginginkan sesuatu itu bertambah, maka kita perlu mengasah diri kita dulu ya. Skill kita, kemampuan kita, kebiasaan kita itu dilatih terus ya. Dan efeknya atau dampaknya itu akan menambah hasil ya, atau hasil yang kita peroleh itu jadi meningkat. Seperti itu loh guys ya. Jadi ini kayak berbanding lurus ya guys ya. Apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan. Semakin kita mengerjakan, maka semakin meningkatlah hasil ya. Begitu juga dengan latihan kita atau cara kita mengasah kemampuan kita ya. Itu akan mendorong hasil itu akan bertambah ya, atau mengalami peningkatan. Seperti itu loh guys ya. Jadi di sini teruslah belajar untuk bisa mengembangkan kreativitas kamu ya. Semakin kamu kreatif, semakin kamu imajinatif, semakin kamu inovatif, maka semakin kamu berpotensi untuk bisa menghasilkan banyak karya atau semakin beraneka ragam karya yang bisa kamu hasilkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rachki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.